Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Nah, jika kita di sini sehat semua, kakak di sini senang berada dalam ruangan ini. Kita berkumpul untuk melakukan salah satu kegiatan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri. Maka ada pepatah, tak kenal itu maka tak sayang. Benar? Nah, kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Devi Lestari, asal dari Rangkas Bitung. Kakak di sini sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Indraprasta. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, ada yang mau bertanya tentang diri kakak, silahkan. Nah, jika tidak ada, alangkah baiknya kita ke tahap selanjutnya. Nah, kakak di sini akan menjelaskan, memberikan salah satu layanan, yaitu layanan informasi. Nah, apa sih layanan informasi itu dan apa sih tujuan layanan informasi itu? Nah, di sini kakak akan jelaskan. Nah, tujuan layanan informasi itu salah satu layanan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan. Misal adik-adik tidak tahu tentang sejarah apa. Nah, dalam layanan informasi ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang kita belum mengetahuinya. Nah, selanjutnya itu layanan informasi ini bertujuan untuk merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar. Nah, seperti adik-adik semua. Nah, tujuan layanan informasi juga sebagai pemahaman yang diperoleh melalui layanan, yang digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari layanan informasi itu, layanan informasi juga ada tujuannya sebagai menyelenggarakan kegiatan untuk menyelenggarakan kehidupan sehari-hari yang mengambil sebuah keputusan. Nah, dari kita mengetahui layanan informasi, kita setelah mengetahui informasi semua itu yang kita dapat mengambil keputusan. Nah, itu yang dinamakan tujuan dari layanan informasi. Nah, setelah adik-adik mengetahui layanan informasi itu apa, nah, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang apa sih layanan informasi itu. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan layanan informasi itu? Nah, layanan informasi di sini merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan konseling. Nah, layanan informasi ini diperlukan oleh klien, contohnya oleh adik-adik sekalian yang membutuhkan. Nah, layanan informasi juga yaitu layanan
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu. Nah, dibutuhkan atau diperlukan oleh individu agar individu itu lebih mudah dalam membuat perencanaan dan lebih mudah juga dalam mengambil keputusan. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan layanan informasi. Nah, selanjutnya kakak di sini akan menjelaskan topik dari layanan informasi ini. Nah, seperti misal ada individu, contohlah kita sebut dia si A. Nah, si A ini misal dia orangnya itu mudah emosi. Nah, mudah emosi, dia tidak bisa mengontrol emosi itu. Nah, si A tersebut padahal dia sudah mengetahui hal yang akan dia lakukan itu, emosi yang akan dia luapkan itu tuh tidak baik. Itu tidak baik, itu hal negatif gitu. Tetapi karena dia mudah emosi, dia ingin melakukannya, ingin meluapkannya. Nah, dengan itu si A harus bisa mengontrol emosi, harus bisa mengontrol diri. Nah, dengan cara bagaimana kita harus mengontrol emosi? Nah, salah satunya bisa si A tersebut diberikan layanan informasi tentang diberikan pengetahuan tentang cara mengontrol diri itu bagaimana, seperti apa, agar dia bisa meredam, agar dia bisa mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Nah, karena hal yang akan dia lakukan itu memang negatif. Nah, gimana caranya agar kita bisa melakukannya itu dengan cara yang positif? Nah, dengan cara kita mengontrol diri. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari kita mengontrol diri? Manfaatnya itu kita jadi lebih bisa, kalau kita bisa mengontrol diri, apapun yang akan kita lakukan itu negatif, jadi bisa kita redam, bisa kita kontrol. Nah, manfaatnya kurang lebih seperti itu. Jadi si A tersebut bisa intinya manfaat-manfaat yang positif yang dia dapatkan dari layanan. Misal dia sudah mendapatkan informasi tentang kontrol diri tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu manfaat dan gambarannya. Nah, selanjutnya kakak di sini akan menjelaskan asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling ini. Salah satunya ada asas kegiatan. Nah, apa sih asas kegiatan itu? Nah, asas kegiatan di sini layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah suatu kegiatan bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan. Nah, maksudnya individu melakukan bimbingan dan konseling. Nah, hasil usaha bimbingan itu misal tidak tercapai sendirinya. Nah, dilakukanlah adanya asas kegiatan. Nah, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Nah, jadi
adik-adik sekalian misalnya mengetahui adanya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya juga dalam proses bimbingan dan konseling ini ada yang namanya kita harus terbuka. Nah, keterbukaan di sini, nah kita melakukan bimbingan dan konseling. Nah, dalam suasana keterbukaan. Nah, contohnya adik-adik sebagai klien dan kakak sebagai konselor misal. Nah, melakukan melakukan bimbingan dan konseling. Nah, di situ adik-adik harus diharapkan terbuka, apa yang adik-adik ingin bicarakan itu tidak ada yang namanya dipendam atau tidak terbuka kepada konselor. Nah, sebaliknya juga konselor pun terbuka kepada klien, contohnya kepada adik-adik. Nah, keterbukaan ini sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, membuka diri untuk kepentingan atau bisa kita pemecahan masalahnya itu maksimal, karena apabila tidak melakukan adanya keterbukaan, mungkin proses bimbingan konseling itu tidak akan maksimal. Tetapi jika kita terbuka, apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita pecahkan masalah itu, nah itu akan maksimal. Nah, selanjutnya juga ada seperti kenormatifan. Nah, kenormatifan di sini tidak boleh layanan bimbingan dan konseling itu tidak boleh bertentangan. Nah, apa sih tidak boleh bertentangan? Nah, misal kita bertentangan dengan norma yang ada, baik ditinjau dari misal norma agama, norma adat, norma hukum, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, maksudnya di sini klien dan konselor tidak bertentangan. Misal konselor agamanya Islam atau kliennya agamanya non Muslim kan. Nah, di situ tidak ada yang namanya perbedaan. Tidak ada yang namanya perbedaan. Misal saya agamanya ini, kamu agamanya itu, ya tidak. Nah, jadi dalam proses bimbingan dan konseling ini sama. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga ada kerahasiaan. Nah, apabila kita melakukan layanan bimbingan dan konseling, kita ada yang namanya kerahasiaan. Jadi antara konselor dan klien itu harus mempunyai kerahasiaan dalam misal mereka melakukan bimbingan dan konseling. Nah, ada hal yang bersifat pribadi. Nah, hal yang bersifat pribadi itu, nah di sini harus merahasiakannya. Hanya konselor dan klien itu yang tahu. Nah, orang lain tidak boleh mengetahuinya. Nah, begitu pula dengan kita. Misal kakak di sini melakukan memberikan informasi tentang kontrol diri dan semacamnya. Nah, ada hal yang perlu kita rahasiakan. Misal dari adik-adik semua
ada Kak, saya seperti ini. Nah, kelas lain ataupun orang lain yang tidak ada dalam ruangan ini tidak boleh mengetahuinya. Nah, itulah kita harus merahasiakan hal tersebut. Nah, kurang lebih kakak menjelaskan asas yang ada dalam bimbingan dan konseling seperti itu. Nah, dari sini kakak juga kepada adik-adik, apa sih tata cara aturan dalam kegiatan ini yang kita lakukan. Nah, tata caranya adik-adik diharapkan mendengarkan apa yang kakak informasikan tentang kontrol diri ini, memperhatikan, mendengarkan. Kakak mohon tidak ada yang berisik. Adapun hal yang membuat adik-adik berisik atau tertawa, sebaiknya ditahan dulu. Kita lakukan kegiatan ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita lancar, tidak dan bisa terselesaikan sampai tahap akhir. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, kita melakukan berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah adik-adik sekalian. Nah, kita lanjut ke topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, yaitu tentang kontrol diri. Apa sih kontrol diri itu? Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu kontrol diri? Nah, jika tidak ada yang tahu, di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kontrol diri. Nah, kontrol diri di sini diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, untuk membimbing, untuk mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi yang positif. Nah, seperti konsekuensi yang positif itu, kita akan melakukan hal yang negatif, misal kita akan melakukan emosi yang membawa ke arah negatif. Nah, kita kontrol diri kita kontrol emosi kita ke arah yang lebih positif. Nah, kontrol diri ini yaitu salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses dalam kehidupan. Nah, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, adik-adik sekalian, misal mendapat kondisi yang tidak baik. Nah, tidak baik dalam arti yang memicu emosi adik-adik sekalian. Nah, adik-adik bisa mengontrol dan mengontrol emosinya untuk menghadapi kondisi seperti itu dari hal negatif ke hal yang positif. Nah, dari situlah kontrol diri seperti itu. Misal ada, kita sebut si A. Nah, si A itu dia suasananya itu sedang dalam suasana yang membuat dia itu emosi yang luar biasa. Nah, emosi tersebut, si A tersebut harus bisa mengendalikan, harus bisa mengontrol dirinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang dia akan lakukan itu negatif. Nah, dia harus
mengontrolnya ke hal yang positif, lebih positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adik-adik juga tahu nggak, dalam kontrol diri ini ada yang namanya aspek yang ada dalam kontrol diri. Nah, apabila adik-adik ada yang tahu, silahkan acungkan tangan, ibu akan dengarkan. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Nah, baik, ibu di sini akan menjelaskan kontrol aspek yang ada dalam kontrol diri itu. Yang pertama ada behavioral control. Behavioral control itu bisa disebut dengan kontrol perilaku. Nah, apa sih behavioral control itu? Nah, behavioral control ini atau kontrol perilaku ini yaitu kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Nah, dalam mengendalikan diri, individu itu harus mampu mengendalikan diri. Nah, simpelnya seperti itu. Pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan, misal tidak menyenangkan hati dia, nah, dia harus bisa mengontrol diri. Nah, harus bisa mengontrol perilaku dia, perilaku si individu tersebut. Nah, kemampuan mengontrol perilaku ini menjadi dua komponen. Ada perilaku yang mengatur pelaksanaannya itu, ada yang mengatur pelaksanaan dan ada yang memodifikasi. Artinya, nah, mengatur pelaksanaan itu misal dia mau melakukan hal-hal yang negatif, nah, dia kontrol, dia kendalikan ke hal yang positif agar keadaan dalam dirinya itu positif. Nah, jika memodifikasi, nah, apa sih memodifikasi itu? Nah, memodifikasi ini merubah. Nah, kita individu tersebut, misal adik-adik tersebut sedang dalam keadaan yang tidak aman dalam dirinya, sedang resah, ingin emosinya itu bergejolak. Nah, adik-adik harus bisa merubahnya, memodifikasi keadaan tersebut menjadi tenang, menjadi aman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada cognitive control. Apa sih cognitive control? Nah, cognitive control itu kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk mengolah informasi yang tidak digunakan dengan cara menginterpretasi. Nah, jadi individu itu mengontrol diri dengan cara menilai atau secara psikologis, nah, untuk mengurangi tekanan yang dihadapi. Nah, contohnya individu sedang dirinya itu sedang emosi. Nah, si individu tersebut harus bisa mengontrol diri. Nah, harus bisa menilai bahwa hal ini tuh tidak baik jika saya lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau enggak, dia mempunyai tekanan dalam dirinya, dia mempunyai masalah yang membuat emosinya itu naik, ingin dia luapkan, tetapi dia harus bisa menilai, harus dia bisa mengurangi tekanan yang ada dalam diri dia. Nah, itu. Nah, jadi itu ada yang tadi ada cognitive control. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan decisional control. Nah, atau mengontrol keputusan. Nah, mengontrol keputusan itu apa sih gitu? Nah, mengontrol keputusan ini kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk memilih untuk tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini dan disetujui. Misal seperti kontrol
kontrol diri ini sangat berfungsi dalam menentukan pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan maupun kebebasan diri individu untuk memilih sebagai kemungkinan tindakan. Nah, artinya di sini mengontrol keputusan ini. Nah, jadi si individu ini harus bisa mengontrol apa yang akan dia lakukan. Nah, dia harus mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya mungkin, nah itu itulah ada 3 aspek ya dalam kontrol diri. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya kakak di sini akan menjelaskan juga dalam kontrol diri itu ada yang namanya dengan yang dinamakan manfaat dan hikmah dari kontrol diri. Nah, manfaat dan hikmah dari kontrol diri itu ada apa aja sih gitu. Mungkin adik-adik ada yang nanya apa sih manfaatnya dan apa sih gitu, atau enggak adik-adik ada yang tahu manfaatnya dari kontrol diri itu apa dan hikmahnya itu seperti apa? Boleh diacungkan tangan saja, tidak apa-apa. Oke, nah kurang lebih seperti itu, bagus jawabannya. Nah, kakak di sini juga akan menjelaskan. Nah, manfaatnya itu dari kontrol diri itu. Nah, perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego. Nah, melawan ego atau nafsu pribadi. Nah, maksudnya seperti apa sih gitu? Perjuangan melawan ego dan melawan nafsu. Nah, jadi adik-adik, kita semua itu dalam diri kita pasti punya yang namanya ego, punya yang namanya nafsu. Nah, tetapi di sini kita harus bisa melawan ego tersebut. Nah, kita juga harus bisa menahan nafsu kita. Misal kita ingin marah, kita ingin meluapkan emosi kita kepada hal-hal yang membuat kita itu celaka atau seperti apa. Nah, di sini kita harus bisa menahan nafsu kita, melawan ego kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada apa aja sih manfaatnya? Nah, kakak di sini akan menjelaskan ada apa saja manfaat dari kontrol diri ini agar kita semua mengetahui, dan kita bisa mempelajarinya. Kita bisa kedepannya lebih baik lagi dengan kita mengetahui manfaat dan hikmah dari kontrol diri tersebut. Nah, yang pertama ada dapat meminimalisir akibat negatif itu dari perbuatan yang dilakukan karena dipertimbangkan dengan matang. Nah, maksudnya di sini apa sih dapat meminimalisir akibat negatif dari perbuatan kita sendiri? Nah, jadi ketika kita mempunyai masalah, ketika kita ingin meluapkan emosi kita, tetapi kita mempunyai pemikiran yang matang, kita pertimbangkan apakah kita lakukan atau tidak, apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai pemikiran yang matang untuk kita ketika kita mempunyai ego yang tinggi. Nah, kita harus melawannya, kita harus mempertimbangkannya sebelum kita melakukan hal tersebut. Nah, kita pikirkan, kita pertimbangkan dengan matang gitu.
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kurang lebih. Nah, selanjutnya juga berusaha berbuat yang baik karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita berusaha berbuat yang sebaik mungkin walaupun menurut orang lain itu tidak baik, tetapi menurut kita hal itu sudah cukup baik kita lakukan. Nah, karena kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Nah, jadi sebelum kita melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang perbuatan buruk itu, nah kita harus mempunyai pemikiran yang jernih, agar kita bisa mempertimbangkan, agar kita bisa mempunyai pemikiran bahwa kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu di hadapan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kepada adik-adik, berbuat baiklah sesama. Nah, walaupun kita misal yang egonya tinggi itu susah untuk kita meredam, susah untuk kita mempertimbangkan, tetapi alangkah baiknya kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, agar kita selalu melakukan hal-hal yang positif. Nah, karena kita pemikiran kita akan pemikiran kita bahwa hal yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, seperti itu adik-adik, paham semuanya? Baik. Nah, selanjutnya juga ada tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul. Nah, apa sih maksudnya gitu? Nah, di sini tidak cepat bereaksi itu seperti halnya adik-adik di dalam kelas ada si A dan si B berantem misalnya, ada masalah yang membuat kita bertengkar. Nah, jadi adik-adik itu diharapkan tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah terbawa suasana yang masalah itu gitu kan. Adik-adik harus bisa mengontrol emosi, harus bisa mengontrol dalam diri kita. Nah, karena ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol ego kita, nah kita mungkin akan berakibat fatal. Kenapa akan berakibat fatal? Karena kita tidak memikirkan ke depannya itu seperti apa gitu. Jadi masalah yang timbul itu alangkah baiknya kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan tidak ada emosi gitu kan. Jadi kita hadapi dengan baik lah gitu. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada hidup menjadi tenang dan damai. Nah, adik-adik sekalian, dengan kita mengontrol emosi, mengendalikan diri, nah kita masalah apapun yang datang pada kita, masalah apapun yang timbul, nah kita apabila kita bisa menahannya, bisa mengontrol egonya, nah kita akan diri kita itu tenang, damai gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya menggebu-gebu ingin emosi kita diluapkan gitu, tidak. Nah, seperti itu.
Jadi adik-adik sekalian diharapkan bisa mengontrol diri agar hidup kita itu menjadi tenang dan damai gitu. Karena kalau kita emosinya tinggi, nah kita akan selalu ada masalah sekecil apapun, selalu kita terbawa emosi, ingin kita besar-besarkan masalah itu gitu kan. Nah, tetapi apabila adik-adik mempunyai bekal, mempunyai pengetahuan bahwa kita itu harus bisa mengontrol diri, harus bisa menahan ego. Nah itu adik-adik tidak akan terbawa suasana apapun masalahnya gitu. Nah itu. Nah terus apalagi sih manfaatnya jika kita mengontrol diri gitu. Nah manfaatnya itu kita bisa mempunyai banyak teman, banyak kerabat, karena kita bisa beradaptasi. Nah, bagaimana sih kita bisa beradaptasi? Nah, bisa beradaptasi di sini adik-adik misal ada masalah dari teman ke teman yang A sama yang B gitu kan. Nah, adik-adik itu dalam diri sudah mempunyai bekal bahwa saya harus bisa menahan ego, harus bisa mengontrol emosi gitu kan. Nah, adik-adik bisa menengahi si teman tersebut, si dua teman tersebut. Nah, adik-adik apabila ada masalah si A dan si B yang timbul gitu, yang yang akan memicu pertengkaran. Adik-adik misal si C ini bisa menengahi masalah tersebut, masalah si A dan si B. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi adik-adik harus bisa menjaga dan harus bisa menahan emosi walaupun ada masalah seberat apapun atau sekecil apapun masalahnya, kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan baik gitu kan. Jadi agar si masalah yang timbul itu tidak besar, jadi tidak menimbulkan pertengkaran. Nah kurang lebih manfaat dan hikmahnya seperti itu. Nah, di sini adik-adik juga manfaat apalagi sih Bu? Manfaat apalagi sih Kak yang kita dapatkan gitu apabila kita bisa mengontrol diri? Nah manfaatnya yaitu adik-adik bisa menjadi tali pertemanannya itu tidak mudah pecah. Nah ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, ketika tidak bisa mengontrol diri, nah adik-adik apabila ada masalah sedikit pun, misal perbedaan pendapat, nah pendapat saya seperti ini, pendapat teman saya seperti ini, nah dari si A itu tidak setuju sama pendapat si B, nah itu pun padahal itu hal yang sepele gitu, tapi jika dalam diri kita tidak tenang, tidak bisa menghadapinya dengan tenang, tidak bisa mengontrol emosi, maka hal sepele pun bisa jadi masalah yang besar gitu. Nah di sini mungkin dari manfaat atau hikmah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, mungkin ada yang belum jelas.
seperti apa sih Kak gitu, saya belum jelas gitu kan. Nah jadi adik-adik boleh tanyakan, boleh kita sambil di sini sharing gitu kan, tidak apa-apa dengan kakak gitu. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, cukup jelas ya, cukup jelas. Nah itu jadi, nah kesimpulannya kakak ingin dari topik yang kita bahas ini, nah jadi kontrol diri, terbentuknya kontrol diri itu tidak terlepas dari kesadaran yang tinggi atas kemampuan yang dimiliki individu. Nah jadi kontrol diri ini tidak terlepas dari kesadaran dalam diri kita atas kemampuan yang dimiliki oleh diri pribadi. Nah, kemampuan kontrol diri pada individu ini dilakukan oleh beberapa besar, dan sejauh mana sih individu tersebut berusaha mempertinggikan atau memperluas tentang kontrol dirinya itu gitu. Nah, jadi di sini tingkah laku kontrol diri tersebut menunjukkan pada kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri. Nah, apa sih tingkah lakunya sendiri itu? Nah, jadi kemampuan individu untuk menunjukkan pada kemampuan individu itu suatu tindakan yang berkenaan dengan kemampuan melakukan untuk kegiatan dan tujuan yang terarah. Nah, maksudnya berkenaan dengan kemampuan melakukan suatu keinginan dan tujuan yang terarah itu. Nah, jadi individu ini ketika mempunyai masalah, nah individu seperti adik-adik ini gitu mampu melakukannya dan dengan tujuan yang terarah. Jadi dengan tujuan yang terarah di sini maksudnya bagaimana sih ke depannya gitu kita melakukan hal ini, apakah benar atau tidak, apakah baik atau tidak. Nah, jadi adik-adik harus bisa melakukannya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kakak bicarakan di awal tadi gitu kan. Jadi harus bisa mempertimbangkan dengan matang, harus bisa mengontrol emosi dengan baik, mengontrol ego. Nah, agar diri kita itu merasa tenang walaupun kita mempunyai masalah yang amat sangat berat. Apabila kita tahu kita harus mengontrol diri atau yang semacamnya, hal sebesar apapun bisa kita atasi, bisa kita bisa kita hadapi dengan baik tanpa adanya kita emosi yang bergejolak, tanpa adanya kita ingin berontak gitu. Nah, itu yang kakak jelaskan tadi dari awal. Nah, kita jadi harus bisa mengontrol diri kita dengan baik, dengan yang kakak jelaskan tadi dari aspek, dari manfaat dan hikmah. Nah, dari semua yang kakak jelaskan, apakah adik-adik sudah paham dan mungkin ada yang ditanyakan? Silakan, di sini kita melakukan tanya jawab saja. Apabila ada yang belum jelas atau yang semacamnya, boleh. Oh, tidak ada. Baik, jika tidak ada, nah mungkin
kita oke, ada yang mau bertanya? Oh, sudah cukup. Baik, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari topik yang kita bahas kali ini, dari penjelasan yang kakak berikan kepada adik-adik, nah, yaitu adik-adik diharapkan ataupun kita semua harus bisa mengontrol diri, harus bisa mengendalikan emosi gitu kan. Apapun itu masalahnya, sekecil apapun dan seberat apapun masalahnya, kita hadapi dengan baik agar kita bisa merasa tenang, agar kita bisa merasa nyaman apapun masalah yang kita hadapi. Nah, itu mungkin penjelasan dari kakak. Nah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan atau bagaimana adik-adik semua? Nah, jika tidak ada, jika sudah cukup ya. Nah, jika sudah cukup, kakak ucapkan terima kasih atas pengertian adik-adik semua, atas waktu adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya. Nah, di sini mungkin kakak cukupkan pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Nah, terima kasih adik-adik semua. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.